kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan praktik peribadatan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu unsur pembentukan manusia berkualitas Pancasila di Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan yang terus kita bangun, yang tentu harus dibangun kesadaran di antara seluruh komponen bangsa, yaitu rasa cinta sesama anak bangsa yang tulus dan betul-betul dikedepankan dalam rangka untuk merawat persatuan dan kesatuan negeri ini. Yang menjadi core penting dalam puasa dalam iman Kristen, yaitu belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Seseorang belajar mencintai yang Tuhan cintai secara general, bangsa, negara, saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang tidak seiman, bahkan mereka yang nggak punya agama sekalipun, maka disinilah seseorang membutuhkan effort yang kuat untuk mengekspresikan cinta kepada apa yang Tuhan cintai. Samadhi artinya pengendalian diri. Dengan alasan apapun pengendalian diri, maka puasa ini adalah perwujudan dari dana, artinya kepedulian sosial, sila artinya pagar hati, samadhi artinya pengendalian diri. Makna puasa di dalam Konghucu ada dua, yaitu pertama sebagai sarana mensucikan diri, menyiapkan batin yang bersih di dalam persiapan melaksanakan sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, sebagai pelatihan untuk mengendalikan diri agar selalu kita dapat menjaga perilaku, tutur kata, dan perbuatan yang tidak melanggar kesusilaan. Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mensyariatkan puasa itu bukan cuma untuk umat Islam, tapi juga umat sebelumnya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ternyata puasa ini adalah salah satu ibadah klasik, ibadah tradisional, ibadah yang sangat tua usianya. Puasa ini nggak cuma terbatas pada umat Islam. Nah, kita tahu bahwa peradaban dunia ini dibentuk melalui sejarah peradaban dari mulai peradaban Yunani, ada Romawi, ada India, Cina, Timur Tengah. Kemudian masing-masing elemen itu membentuk apa yang kita sebut sebagai world civilization saat ini. Nah, mereka adalah cikal bakal peradaban manusia modern. Yaitu manusia modern yang mencintai dunia ilmu, filsafat, seni, membangun tata kota yang tertib, aturan hukum yang adil, interaksi sosial atas dasar saling menghormati dan tolong-menolong. Ini adalah warisan peradaban umat manusia yang harus kita jaga. Rahayu, terima kasih Saudara Moderator dan juga salam dan selamat kepada Khatam Institute atas prakarsanya ini yang luar biasa. Dan para rekan-rekan pembicara lainnya juga, salam sejahtera, salam kasih. Sedikit tentang upawasa tadi, Bante sudah menyebut sedikit. Kata upawasa sendiri ini berarti bukan semata-mata puasa, tetapi menarik diri dari wasana. Wasana itu berarti obsesi-obsesi, keinginan-keinginan yang berlebihan. Menarik diri dari obsesi-obsesi itu, kemudian mendekatkan diri dengan, entah kita mau sebutnya diri yang sejati, atau kita mau menyebutnya sebagai Tuhan, apapun sebutan kita, energy, the supreme being, supreme energy, atau apapun. Jadi kita menarik diri dari segala sesuatu yang berlebihan, dan kemudian kita mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah makna dari upawasa itu sendiri. Nah, upawasa ini kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan membersihkan diri. Kita membersihkan diri Trikaya Parisuddha. Di sini ada 3 macam pembersihan, yaitu manasik. Mungkin para siswa di Khatam Institute sudah sering mendengar istilah manasik, digunakan juga dalam bahasa Arab. Jadi pikiran kita bersihkan. Kemudian wacak ini dari wacana kita, apa yang kita ucapkan itu dibersihkan. Dan kayak ini berarti badan. Jadi kebersihan badan, kebersihan ucapan, dan kebersihan pikiran. Tiga-tiganya kita bersihkan dulu sebelum kita bisa mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Nah, menarik diri dari segala sesuatu obsesi ini bukan karena paksaan, tapi voluntarily.
secara sukarela, jadi dengan penuh kesadaran bahwa keinginan-keinginan itu harus ada plafonnya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menarik diri dari keinginan-keinginan itu secara sukarela, bukan karena takut, bukan karena takut ada sanksi, tapi karena kita sadar bahwa keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi, tidak akan pernah habis, jadi kita menarik diri. Di situ menarik diri ini dikaitkan dengan pertama-tama menarik diri dari makanan. Jadi kita mengistirahatkan badan kita. Di dalam badan kita ini ada unsur atau elemen api. Elemen api ini yang mencerna makanan. Kalau di Bali, dalam tradisi Nyepi misalnya, itu kita harus mematikan listrik. Tapi itu adalah bagian luarnya. Itu eksternalnya. Internalnya adalah kita puasa mengistirahatkan unsur api, elemen api dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat dari segi Ayurvedik, segi ilmu kesehatan yang kuno ya, dari dulu makanan itu diperbolehkan, dianjurkan, dinasehati supaya kita makan waktu matahari masih ada. Karena matahari ini ada kaitannya dengan unsur api dalam diri kita. Jadi kalau kita makan itu sebaiknya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah 6 sore tidak makan lagi sampai besok harinya. Jadi puasa ini bukan cuma sesekali, yang ada juga sesekali, sebulan 2 kali dan beberapa kali tergantung pada tradisi yang kita ikuti. Ada juga yang puasa selama sebulan atau 2 minggu, 9 hari, 21 hari. Banyak sekali cara-caranya. Kita sedang bicara secara umum saja bahwa setiap harinya pun semestinya kita mempraktekkan puasa itu dari jam 6 sore setelah matahari terbenam sampai matahari terbit berikutnya. Kita melihat berikutnya, amati karya. Karya ini adalah kegiatan. Kegiatan kita harus jaga juga. Jangan berkegiatan secara berlebihan dalam pengertian kita menjadi hyperaktif. Karena hiperaktif ini akan menimbulkan persoalan sekarang. Misalnya tensi dan berbagai macam persoalan kesehatan dan sebagainya disebabkan karena hiperaktif. Tidak berarti kita malas-malesan. Jadi tidak malas-malesan, juga tidak hiperaktif. Kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, dengan efektif. Sehingga kita juga mengirit waktu, tidak membuang waktu. Ini pun menjadi bagian dari puasa. Jadi bukan cuma makanan, tapi juga pekerjaan kita irit, kita melihat. Berikutnya, ketiga adalah jangan berkeliaran tanpa tujuan. Banyak orang ke shopping mall, ke sini, ke situ. Ya, apa yang kita sedang bicarakan ini bukan cuma sesekali, tapi sepanjang tahun, sepanjang hidup. Jangan berkeliaran secara tanpa kendali. Kita kadang-kadang pergi ke supermarket, ke mall, mau beli sesuatu, tapi kemudian kita jadi belinya malah barang-barang yang lain. Atau kalau kita kaitkan dengan internet misalnya. Sejak tahun 80-an kita sudah ada penelitian sedikit, tahun 90-an ketika internet menjadi sesuatu yang bagian dari hidup, kita sudah mendapatkan banyak sekali peringatan bahwa kalau kita browsing lebih dari 4-5 jam, kita akan mempengaruhi syaraf-syaraf kita, akan terganggu oleh radiasi dan sebagainya. Nah, itu juga berkeliaran. Jadi kita harus juga membatasi berkeliarannya kita, tidak sembarang berkeliaran. Gunakan waktu itu untuk meditasi dan sebagainya. Ini adalah gambar dari sekolah kita di Kuta, di Bali. Di situ kita mengajarkan meditasi bukan sebagai bagian dari agama. Saya sengaja memberikan 2 gambar. Yang satu adalah tempel kita di Ubud, yang lain itu dari sekolah. Di sekolah itu meditasi sebagai bagian dari disiplin keseharian. Jadi anak-anak begitu masuk ke kelas, sebelum masuk kelas, di assembly hall-nya itu mereka meditasi selama 2-3 menit, dipandu dengan visualisasi atau dengan pernapasan, sehingga kita melihat selama 12 tahun terakhir, kita punya data-data yang cukup lengkap, bahwa anak-anak ini secara holistik berkembang.
Jadi bukan cuma excel, unggul dalam bidang pendidikannya saja, bukan dalam akademisnya saja, tetapi kreativitasnya dan dalam hal-hal lain, sopan santun dan sebagainya. Dan hiburan penting, hiburan juga perlu, tapi hiburan ini pun juga jangan kemudian main ceki atau miras atau apa. Hiburan bukan itu, hiburan kita bisa gunakan untuk banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat. Seperti dalam slide berikutnya kita melihat, spiritual gathering ini dalam tradisi Islam barangkali setelah puasa itu ada tarawih ya. Kita kumpul bersama, kita bicara bersama, kita membicarakan hal-hal yang baik dan sebagainya. Di dalam tradisi Sanatana Dharma disebut satsang. Sang itu berarti kumpulan dan satu kebenaran. Jadi berkumpul untuk mencari kebenaran. The group, the gathering of spiritual seekers, of truth seekers. Dalam tradisi Buddhis disebut sangha, satsang, dan ummah sebetulnya adalah juga sama seperti itu, maknanya kurang lebih. Dan kita melihat betapa banyak kesamaan-kesamaan yang ada, tapi kalau kita tidak pelajari, kita melihat perbedaan saja. Nah, tujuan dari semuanya ini adalah di dalam slide berikutnya kita melihat di tradisi Bali ada yang disebut ngembak geni, yaitu setelah puasa, apa yang terjadi, kita akan pernah yang mungkin agak familiar dengan cerita wayang ya. Di situ ada tokoh Dosomuko, Rahwana yang berkepala 10. Nah, kepala 10-nya ini adalah lust, birahi, anger, amarah, delusi, loba, greed, pride, keangkuhan, envy, iri hati, mind, pikiran yang kacau, intelijensia yang membuat kita angkuh, will, ego. Ini semuanya adalah kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Ada 10 kepala yang kita miliki. Bagaimana kita mengatasi 10 kepala itu. Nah, setelah 10 kepala itu dipenggal, kita sudah berhasil untuk mengatasi semuanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah kita mencapai satu tingkat, satu keadaan di mana kita bisa berbuat sesuatu bagi seluruh umat manusia. Setelah kita mengatasi semuanya itu, baru kita bisa berbuat baik terhadap sesama. Yang dalam tradisi Sanatana Dharma disebut Loka Samgraha. To do good for the collectivity. Jadi bukan cuma untuk diri saya sendiri. Dan ini pun kalau kita melihat dalam semua tradisi, kita mengenal ajaran itu, tadi sudah disebut oleh, kalau nggak salah Pendeta Yeri, kalau nggak salah namanya, juga dalam tradisi Islam, misalnya saya masih ingat sebuah hadis yang saya sangat suka, ya bahwasanya kalau tetanggamu tidur dengan perut tidak kenyang dan kau tidur dengan perut kenyang, kau belum cukup beragama. Maafkan saya kalau kata-katanya nggak persis seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita melihat ayat-ayat seperti ini ada dalam semua tradisi. Kalau kita bisa mengangkat ayat-ayat seperti ini, ketika Yesus mengatakan cintailah tetanggamu, yang sekarang dalam terjemahan baru diterjemahkan cintailah sesamamu. Ketika kita mencintai sesama kita, jangan tanya KTP-nya. KTP-nya apa, isinya, kolomnya apa, agamanya apa. Cintailah sesama manusia. Tadi Bante juga mengatakan sarve bhavantu sukhina dalam tradisi Pali, bahasanya agak beda, tradisi Sanskrit bahasanya beda. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semuanya sehat. Nah, ini hanya akan bisa dicapai ketika kita sudah puasa dalam pengertian seluas-luasnya, kita sudah bisa mengatasi segala kelemahan kita, kekurangan kita, baru kita bisa melihat kesatuan dan persatuan, dan baru kita bisa berkontribusi terhadap dunia dan terhadap bangsa kita sendiri. Sekian saya kira pemaparan dari saya, dan terakhir saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan Ramadan, dan juga kepada kita semua, Id Mubarak. Sesuatu seperti Id ini saya kira bukan cuma untuk satu umat, tapi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Id Mubarak kepada kita semua. Terima kasih.